salah. Bukan dari tempatnya, tapi dari cara orang-orang di kosan ini saling memanggil. Tidak ada satupun yang menyebut nama asli. Aku pindah ke kosan ini karena satu alasan sederhana: murah dan dekat kantor. Bangunannya tidak baru, tapi bersih. 2 lantai, lorong panjang. Pintu-pintu coklat tua dengan nomor kamar yang catnya sudah pudar. Pemilik kosan hanya muncul sekali saat aku pertama datang. Seorang ibu setengah baya. Bicaranya singkat, datar, dan terkesan ingin cepat pergi. Waktu menyerahkan kunci, dia hanya berkata satu hal: "Di sini jangan terlalu banyak tanya." Kupikir itu cuma basa-basi orang tua. Hari-hari pertama berjalan normal. Aku berangkat kerja pagi, pulang sore, kadang malam. Sampai aku mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Di kosan ini, kami sering berpapasan. Di lorong, di dapur bersama, di tempat parkir. Tapi, setiap kali ada yang memanggil orang lain, mereka tidak pernah menyebut nama. "Mas kamar 7, Mbak Ujung, yang di lantai 2. Awalnya kupikir aku terlalu sensitif. Sampai suatu malam, seorang penghuni baru datang. Anak kuliahan sepertinya. Dia memperkenalkan diri dengan ramah. "Halo, aku R." Belum sempat menyebut nama lengkapnya, ibu pemilik kos langsung memotong. "Di sini nggak perlu nama," katanya cepat. "Nanti juga terbiasa." Semua orang diam. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang heran. Seolah itu hal biasa. Tidak ada papan aturan di kosan ini. Tidak ada tulisan apapun. Tapi aku mulai memahami. Aturan di sini tidak ditulis, melainkan diingat. Aturan pertama, jangan menyebut nama asli. Aturan kedua, kalau ada yang lupa, jangan diingatkan keras-keras. Aturan ketiga, kalau seseorang tiba-tiba dipanggil dengan sebutan baru, terima saja. Aku pernah mencoba melanggar. Suatu sore, aku berbincang dengan tetangga kamar sebelah. Sudah 2 minggu kami sering ngobrol. Aku memberanikan diri bertanya, "Mas, nama kamu siapa sih sebenarnya?" Dia diam. Lama. Wajahnya berubah tegang. "Aku sudah lupa," jawabnya pelan. Lalu, dia masuk kamar dan menutup pintu. Beberapa hari kemudian, aku menyadari satu hal lagi. Penghuni kosan tidak benar-benar tetap. Bukan pindah, bukan keluar, tapi berubah. Ada seorang bapak di lantai 1. Awalnya dipanggil Pak Depan. Suatu malam, orang-orang mulai memanggilnya yang diam. Tidak ada penjelasan. Beberapa hari setelah itu, aku melihat kamarnya kosong. Tidak ada koper, tidak ada barang. Seolah tidak pernah ada orang di sana. Aku bertanya ke penghuni lain. Jawabannya sama. Sejak kapan kamar itu ada penghuninya? Saat itu, aku mulai merasa takut dengan hal yang tidak bisa dijelaskan. Puncaknya terjadi malam Jumat. Hujan deras. Lampu lorong berkedip-kedip. Aku sedang di dapur, sendirian. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari ujung lorong. Seseorang memanggil nama. Nama lengkap. Jelas. Keras. Bukan namaku. Tapi suara itu terdengar terlalu dekat. Aku mengintip lorong. Di sana berdiri seorang pria. Wajahnya samar, seperti tidak fokus. Dia mengulang nama itu lagi. Dan saat itulah semua pintu
pintu kamar terbuka bersamaan. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang menoleh. Semua pintu terbuka, kecuali kamarku. Pria itu berhenti di depan kamar kosong, lalu menghilang. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menemui ibu pemilik kos. Aku bertanya semuanya. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Nama itu pengikap. Kalau disebut, ada yang datang menagih." Aku tidak bertanya lagi, karena saat itu aku sadar aku sudah mulai lupa nama-nama orang yang kukenal di sini, termasuk nama lengkapku sendiri. Sekarang, aku masih tinggal di kosan ini. Aku masih bekerja, masih hidup normal. Tapi setiap kali ada orang baru datang dan dia mencoba menyebutkan namanya, aku selalu menoleh cepat dan berkata pelan, "Di sini gak perlu nama." Karena aku tahu, kalau nama itu terucap terlalu jelas, ada sesuatu yang akan datang untuk mengambilnya. Kalau suatu hari kamu tinggal di tempat yang membuatmu lupa siapa dirimu, mungkin itu bukan tempat tinggal,